Sebelum manusia mengenal teleskop, sebelum laboratorium berdiri, sebelum universitas-universitas besar memenuhi dunia, ada satu pertanyaan yang diam-diam hidup di dalam dada setiap insan. Pertanyaan itu tidak membutuhkan bahasa tinggi, tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan teknologi. Seorang anak kecil bisa merasakannya, seorang raja bisa takut kepadanya, seorang ilmuwan bisa tenggelam memikirkannya, seorang hamba yang sujud di malam hari bisa menangis karenanya. Pertanyaan itu adalah, siapa aku? Bukan siapa namamu, bukan apa pekerjaanmu, bukan dari keluarga mana kamu berasal, bukan berapa banyak hartamu, bukan berapa banyak orang mengenalmu. Tetapi, siapa dirimu yang sebenarnya? Ketika semua gelar dicabut, ketika semua pujian berhenti, ketika wajah menua, ketika tubuh melemah, ketika dunia meninggalkanmu, apa yang tersisa? Di manakah letak aku? Apakah ia bersembunyi di dalam otak, pusat pikiran dan memori? Apakah ia hidup di dalam hati, tempat cinta, takut, dan iman bergetar? Ataukah ia adalah ruh, rahasia langit yang dititipkan sementara ke dalam jasad bumi? Inilah pertanyaan yang tidak hanya mengguncang filsafat, tetapi mengguncang cara manusia memandang hidup. Karena jika seseorang salah memahami dirinya, ia bisa salah menjalani seluruh hidupnya. Ia bisa sibuk menghias tubuh, namun membiarkan jiwanya rusak. Ia bisa menumpuk ilmu, namun kosong dari hikmah. Ia bisa mengejar dunia, namun kehilangan tujuan. Dan mungkin, seluruh kegelisahan zaman modern berawal dari satu hal. Manusia mengetahui segalanya, kecuali dirinya sendiri. Hari ini kita akan memulai perjalanan panjang. Bukan perjalanan ke luar angkasa, bukan perjalanan ke masa lalu, bukan perjalanan menembus samudra, tetapi perjalanan ke tempat yang lebih dekat dari urat lehermu sendiri, ke dalam dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Auspice, tempat di mana misteri, sejarah, pengetahuan, dan sudut pandang tersembunyi dibahas lebih dalam. Di sini, kita akan menelusuri kisah-kisah luar biasa, mengungkap fakta yang jarang diketahui, dan membuka wawasan baru tentang dunia yang penuh teka-teki. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar Auspice terus menghadirkan konten menarik untuk kalian semua. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Lihatlah dunia hari ini. Gedung-gedung menjulang tinggi. Satelit mengitari bumi. Data berpindah lebih cepat dari kilat. Kecerdasan buatan menjawab pertanyaan dalam detik. Mobil berjalan tanpa sopir. Operasi dilakukan dengan robot. Peta seluruh dunia ada di genggaman tangan. Peradaban tampak menang. Tetapi jika kita masuk ke balik layar kemajuan itu, kita menemukan sesuatu yang sunyi. Manusia tetap gelisah. Kecemasan meningkat. Kesepian menjadi wabah diam-diam. Banyak orang sulit tidur. Banyak yang tersenyum di depan umum, namun hancur saat sendiri. Banyak yang memiliki ribuan pengikut, tetapi tidak punya tempat bercerita. Banyak yang sukses secara angka, tetapi kosong secara makna. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah teknologi seharusnya membuat hidup lebih baik? Jawabannya mungkin sederhana. Karena kenyamanan bukan selalu ketenangan. Teknologi dapat mempercepat perjalanan, tetapi tidak otomatis memberi arah. Internet dapat memberi informasi, tetapi tidak otomatis memberi kebijaksanaan. Media sosial dapat memberi perhatian, tetapi tidak otomatis memberi cinta. Uang dapat membeli fasilitas, tetapi tidak otomatis membeli kedamaian. Disinilah kesalahan besar manusia modern sering terjadi. Mereka mengira jika dunia luar diperbaiki, maka dunia dalam akan ikut sembuh. Padahal belum tentu. Ada orang tinggal di rumah sederhana, namun dadanya lapang. Ada orang tinggal di istana namun jiwanya sesak.
Ada orang hartanya sedikit, tapi tidurnya nyenyak. Ada orang hartanya melimpah, tapi pikirannya penuh ketakutan. Ada orang dikenal sedikit manusia, tetapi dicintai langit. Ada orang dipuji dunia, tetapi asing bagi dirinya sendiri. Maka kita mulai sadar, masalah terbesar manusia bukan selalu kekurangan fasilitas, tetapi kehilangan pemahaman tentang siapa dirinya. Manusia modern tahu cara mengukur tekanan darah, tetapi tidak tahu cara mengukur ketulusan. Ia tahu cara menghitung kalori, tetapi tidak tahu mengapa hatinya selalu lapar. Ia tahu cara mempercantik wajah, tetapi tidak tahu cara membersihkan iri hati. Ia tahu cara membangun karier, tetapi tidak tahu cara membangun jiwa. Dan ketika jiwa diabaikan terlalu lama, kegelisahan menjadi bahasa sehari-hari. Lalu muncullah pelarian-pelarian, hiburan tanpa henti, keramaian tanpa makna, belanja tanpa kebutuhan, pencitraan tanpa kejujuran, kesibukan tanpa tujuan. Semua itu memberi rasa lega sesaat, tetapi setelah lampu mati, setelah layar ditutup, setelah keramaian bubar, suara itu kembali datang. Aku sebenarnya siapa? Pertanyaan ini tidak bisa dibunuh dengan hiburan, tidak bisa ditutup dengan uang, tidak bisa dibungkam dengan kesibukan, karena pertanyaan itu berasal dari pusat terdalam manusia. Dan selama belum dijawab, ia akan terus mengetuk. Dalam Islam, kegelisahan seperti ini bukan hal aneh. Sebab manusia bukan hanya tubuh yang butuh makan, ia juga jiwa yang butuh makna. Ia bukan hanya makhluk sosial yang butuh teman, ia juga hamba yang butuh hubungan dengan Tuhannya. Ketika hubungan vertikal rusak, hubungan horizontal sering ikut kacau. Ketika hati jauh dari Allah, dunia sebesar apapun terasa sempit. Maka barangkali masalah terbesar zaman ini bukan kurangnya teknologi, tetapi kurangnya kedalaman. Bukan kurangnya suara, tetapi kurangnya keheningan untuk mendengar diri sendiri. Bukan kurangnya koneksi internet, tetapi putusnya koneksi hati dengan langit. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Jika manusia modern begitu maju namun tetap gelisah, mungkin pertanyaan siapa aku lebih penting daripada pertanyaan apa yang aku miliki. Sekarang mari kita masuk ke wilayah yang sangat dihormati dunia modern, sains. Ketika para ilmuwan ingin memahami manusia, salah satu tempat pertama yang mereka teliti adalah otak. Dan memang, otak adalah keajaiban biologis. Beratnya tidak seberapa dibanding tubuh, tetapi mengatur hampir segalanya. Ia mengendalikan gerakan, menyimpan kenangan, mengolah bahasa, mengenali wajah, menghitung bahaya, menilai pilihan, menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Di dalamnya terdapat miliaran neuron, sel saraf yang saling berkomunikasi melalui sinyal listrik dan kimia. Setiap kali kamu mengingat wajah ibumu, jaringan tertentu aktif. Setiap kali kamu merasa takut, area tertentu merespons. Setiap kali kamu membuat keputusan, beberapa bagian bekerja bersama. Karena itu, banyak ilmuwan menyimpulkan, kesadaran manusia berkaitan erat dengan aktivitas otak. Dan memang, ada banyak bukti kuat yang menunjukkan hubungan itu. Jika area bicara rusak, seseorang sulit berbicara. Jika area memori terganggu, ia bisa lupa masa lalunya. Jika pusat emosi terguncang, perilakunya berubah. Jika terjadi cedera berat, kepribadian bisa berbeda drastis. Semua ini menunjukkan bahwa otak bukan organ biasa. Lalu muncullah pandangan materialistik. Aku hanyalah otak. Pikiran hanyalah sinyal listrik. Cinta hanyalah hormon. Rasa takut hanyalah reaksi biologis. Pilihan moral hanyalah proses evolusi. Sekilas, pandangan ini tampak kuat. Tetapi kemudian muncul retakan-retakan pertanyaan. Jika cinta hanya reaksi kimia, mengapa kehilangan seseorang bisa terasa seperti dunia runtuh? Jika moral hanya strategi bertahan hidup, mengapa ada orang rela mati demi kebenaran yang tak menguntungkan dirinya? Jika manusia hanyalah mesin biologis, mengapa ia bertanya tentang makna hidup? Jika semua keputusan hanyalah reaksi saraf otomatis, siapa yang merasa menyesal setelah berbuat salah? Disinilah perdebatan besar dimulai. Sains sangat hebat menjelaskan mekanisme, tetapi mekanisme belum tentu sama dengan makna. Misalnya, sains bisa menjelaskan bagaimana air mata keluar,
tetapi tidak cukup menjelaskan kedalaman rindu seorang anak kepada ibunya. Sains bisa menjelaskan detak jantung meningkat saat takut, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan keguncangan batin saat menghadapi dosa. Sains bisa menunjukkan area otak aktif saat berdoa, tetapi aktivitas otak bukan otomatis bukti bahwa doa hanyalah ilusi. Ketika seseorang melihat matahari terbit, area visual di otaknya aktif. Namun tidak ada orang waras yang berkata, matahari itu tidak nyata hanya karena otak ikut aktif saat melihatnya. Aktivitas otak bisa jadi adalah sarana pengalaman, bukan pembatal pengalaman. Inilah hal penting yang sering disalahpahami, bahwa menemukan bagaimana sesuatu terjadi tidak otomatis menghapus mengapa dan apa maknanya. Lalu ada misteri lain yang belum selesai hingga hari ini. Hard problem of consciousness, masalah sulit kesadaran. Mengapa materi bisa menghasilkan pengalaman subjektif? Bagaimana kumpulan sel dapat menimbulkan rasa aku? Bagaimana sinyal listrik bisa berubah menjadi rasa sedih? Bagaimana jaringan biologis bisa merasakan keindahan senja? Kita bisa memetakan prosesnya. Tetapi pengalaman batin itu sendiri masih menjadi teka-teki besar. Karena itu, meski sains memberi cahaya luar biasa, ia belum menutup seluruh pintu misteri. Dalam Islam, hal ini tidak mengejutkan, sebab manusia memang lebih kompleks daripada sekadar benda hidup. Ia memiliki tubuh yang bisa diukur, dan sisi batin yang tak seluruhnya bisa ditimbang. Otak sangat penting. Ia adalah alat agung. Tetapi apakah alat itu adalah seluruh dirimu? Pertanyaan itu belum selesai. Dan dari sini kita masuk ke bab berikutnya. Sebuah gagasan yang kontroversial, diperdebatkan, namun menggugah banyak orang. Bagaimana jika otak bukan pencipta kesadaran, melainkan penerimanya? Di pinggir arus utama sains, ada gagasan yang terus muncul dari masa ke masa. Gagasan ini tidak diterima sebagai fakta final, tidak menjadi konsensus ilmiah, sering dikritik, sering disalahgunakan. Namun tetap menarik karena menyentuh pertanyaan besar. Bagaimana jika otak bukan sumber kesadaran, tetapi alat penerima kesadaran? Bayangkan radio. Ketika radio rusak, suara menjadi kacau. Ketika komponennya hancur, siaran tak terdengar. Tetapi hilangnya suara dari radio tidak selalu berarti pemancar di luar sana lenyap. Radio bisa rusak, siaran tetap ada. Sebagian pemikir menggunakan analogi ini untuk manusia. Ketika otak terganggu, ekspresi kesadaran ikut terganggu. Memori rusak, bahasa terganggu, kepribadian berubah. Namun mungkin, kata mereka, yang rusak adalah alat tampilnya kesadaran, bukan eksistensi terdalam kesadaran itu sendiri. Sekali lagi, ini teori filosofis dan spekulatif, bukan dalil ilmiah pasti, bukan ajaran agama resmi. Tetapi mengapa banyak orang tertarik? Karena teori ini terasa memberi ruang bagi pengalaman manusia yang sulit dijelaskan semata-mata secara material. Misalnya, pengalaman mendalam saat hampir mati, pengalaman spiritual, intuisi tajam, atau kesadaran diri yang terasa lebih luas daripada tubuh. Sebagian pengalaman itu bisa dijelaskan psikologi dan neurologi. Sebagian lainnya masih diperdebatkan. Masalah muncul ketika orang terlalu jauh melompat. Ada yang langsung menganggap semua misteri adalah bukti gaib. Ada yang menolak semua pengalaman batin sebagai halusinasi. Keduanya bisa berlebihan. Islam mengajarkan keseimbangan. Tidak semua yang belum dipahami otomatis mukjizat, tetapi tidak semua yang tak terukur otomatis palsu. Ada wilayah yang jelas dan empiris. Ada wilayah yang gaib dan harus disikapi dengan adab ilmu. Al-Quran sendiri mengajarkan bahwa manusia diberi ilmu sedikit dibanding luasnya ciptaan Allah. Artinya, rendah hati adalah sikap ilmiah sekaligus spiritual. Dalam pandangan Islam, tubuh itu nyata, otak itu penting, sebab akibat itu berlaku. Ilmu itu mulia, namun di saat yang sama, ruh itu nyata meski tak terlihat. Niat memengaruhi nilai amal, doa memiliki kedudukan, dan hidup tidak habis dijelaskan oleh materi. Maka jika seseorang bertanya, apakah otak antena? Jawaban jujurnya, kita tidak punya bukti final untuk menyatakannya sebagai fakta ilmiah. Tetapi sebagai analogi, ia membantu sebagian orang memahami bahwa manusia mungkin lebih besar dari sekadar jaringan biologis. Dan mungkin pelajaran terpenting bukan pada istilah antenanya, tetapi pada kesadaran bahwa manusia seharusnya tidak sombong,
terhadap apa yang sudah ia ketahui. Karena sejarah berkali-kali menunjukkan hal yang dulu dianggap mustahil bisa menjadi pengetahuan biasa. Hal yang dulu disangka final bisa direvisi. Dan hal yang hari ini misterius bisa jadi baru pembuka dari rahasia yang lebih besar. Namun ada satu bahaya besar. Saat manusia terlalu sibuk mengejar teori-teori rahasia, ia lupa memperbaiki dirinya sendiri. Ia tahu banyak spekulasi tentang jiwa, tetapi masih kasar kepada orang tua. Ia hafal banyak teori kesadaran, tetapi lalai sholat. Ia suka membahas rahasia alam semesta, tetapi belum jujur dalam urusan kecil. Padahal dalam Islam, ilmu yang paling mulia bukan yang paling rumit dibahas, tetapi yang paling mengubah akhlak. Maka pencarian tentang aku harus membawa perubahan nyata. Jika tidak, ia hanya menjadi hiburan intelektual, dan perjalanan kita baru dimulai. Setelah manusia berabad-abad meneliti otak, datanglah pertanyaan yang lebih halus. Jika otak mengolah informasi, siapa yang menentukan arah? Jika otak bisa menghitung untung rugi, siapa yang memutuskan benar atau salah? Jika otak mampu mengingat ribuan data, mengapa ada orang cerdas yang tetap menghancurkan dirinya sendiri? Disinilah Al-Quran membawa manusia kepada satu pusat yang sering diabaikan dunia modern. Qalb, hati. Namun hati yang dimaksud wahyu bukan sekadar organ fisik yang berdetak di dada. Ia adalah pusat batin manusia. Tempat niat terbentuk, tempat iman hidup, tempat penyakit tersembunyi, tempat cahaya masuk atau tertolak. Karena itu Al-Quran berbicara tentang hati yang hidup, hati yang keras, hati yang sakit, hati yang tenang, hati yang tertutup. Perhatikan betapa dalam konsep ini, tubuh bisa sehat, tetapi hati bisa sakit. Wajah bisa tersenyum, tetapi hati bisa gelap. Seseorang bisa tampak religius, tetapi hatinya penuh ria. Seseorang bisa sederhana, tetapi hatinya bercahaya. Dunia modern sering menilai manusia dari luar. Islam memulai penilaian dari dalam. Ada orang dipuji karena kepintaran, namun kepintaran tanpa hati bisa berubah menjadi tipu daya. Ada orang dipuji karena keberanian, namun keberanian tanpa hati bisa berubah menjadi kezaliman. Ada orang dipuji karena pengaruh, namun pengaruh tanpa hati bisa berubah menjadi kesombongan. Karena itu, hati adalah penentu kualitas semua kemampuan. Bayangkan, dua orang memberi sedekah dengan jumlah sama. Yang satu memberi untuk dipuji, yang satu memberi karena Allah. Di mata manusia, keduanya tampak sama. Di langit, nilainya berbeda jauh. Apa pembeda itu? Hati. Dua orang salat berdampingan, gerakan sama, bacaan sama, waktu sama. Namun yang satu keluar dengan jiwa tenang, yang satu keluar tetap kosong. Apa bedanya? Hati. Dua orang belajar ilmu, yang satu makin rendah hati, yang satu makin sombong. Apa yang menentukan? Hati. Inilah sebab para ulama sangat menjaga batin. Mereka takut amal besar rusak karena niat kecil yang salah. Mereka takut lisan baik menutupi hati yang busuk. Mereka takut pengetahuan tinggi melahirkan kesombongan halus. Sebab kerusakan hati sering tidak terdengar. Ia tidak berbunyi seperti patah tulang, tidak berdarah seperti luka fisik. Ia datang pelan-pelan, sedikit iri, sedikit ria, sedikit dengki, sedikit cinta dunia berlebihan, sedikit bangga diri, lalu menumpuk hingga seseorang merasa baik-baik saja, padahal arah hidupnya mulai bongkok. Maka Al-Quran tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan, ia juga mengajarkan bagaimana kondisi hati saat melakukannya. Salat dengan khusyuk, sedekah dengan ikhlas, berzikir dengan hadir, bertaubat dengan penyesalan, bersabar dengan ridha. Semua ini menunjukkan satu rahasia. Islam bukan hanya agama tindakan, ia adalah agama transformasi batin. Dan mungkin inilah sebab banyak manusia modern tetap kosong meski sibuk berprestasi. Karena dunia melatih tangan dan otak, tetapi jarang mengajari cara merawat hati. Padahal hati yang rusak bisa menyeret seluruh hidup. Sebaliknya, hati yang lurus bisa menyelamatkan seseorang meski ia hidup sederhana. Maka ketika bertanya, di mana letak aku? Kita mulai memahami
Dirimu bukan hanya apa yang kamu pikirkan, tetapi juga apa yang diam-diam kamu cintai, takutkan, niatkan, dan sembunyikan. Semua itu berpusat di hati. Jika hati adalah pusat batin, maka masih ada lapisan yang lebih dalam. Lapisan itu adalah ruh. Tentang banyak hal, manusia diberi penjelasan rinci. Tentang langit dan bumi, tentang sejarah umat terdahulu, tentang halal dan haram, tentang hukum kehidupan. Namun ketika manusia bertanya tentang ruh, jawabannya singkat, bahwa ruh adalah urusan Tuhan, dan ilmu manusia tentangnya hanya sedikit. Mengapa begitu singkat? Karena ruh bukan sekadar objek pengetahuan. Ia adalah rahasia kehidupan itu sendiri. Bayangkan seseorang wafat. Tubuhnya masih ada, wajahnya masih sama, tangannya masih lengkap, matanya masih di tempatnya. Tetapi sesuatu yang paling penting telah pergi. Apa yang hilang? Bukan dagingnya, bukan tulangnya, bukan bentuk wajahnya. Yang pergi adalah unsur kehidupan. Karena itu tubuh yang dulu dipeluk kini dikuburkan. Tubuh yang dulu diajak bicara kini diam. Ada kehadiran yang tak terlihat, dan ketika ia pergi, seluruh makna berubah. Itulah mengapa ruh menjadi pembahasan yang agung. Para ulama menjelaskan dengan hati-hati. Ruh bukan untuk dibayangkan seperti benda. Bukan cahaya fisik yang bisa difoto. Bukan energi versi populer yang dibicarakan sembarangan. Ruh adalah makhluk Allah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Namun hakikat detailnya tidak dibuka sepenuhnya kepada kita. Sikap terbaik adalah menghormati batas ilmu. Di zaman modern, banyak orang tergoda membuat klaim berlebihan. Ada yang menyebut semua sensasi tubuh sebagai bukti ruh. Ada yang menjadikan semua mimpi sebagai pesan gaib. Ada yang mencampur agama dengan fantasi liar. Ini berbahaya. Islam tidak mengajarkan spekulasi tanpa ilmu. Namun di sisi lain, menolak seluruh dimensi ruhani juga sempit. Karena manusia sendiri merasakan bahwa hidup lebih dari sekadar fungsi biologis. Mengapa manusia rindu kepada keabadian? Mengapa ia takut kehampaan eksistensial? Mengapa ia mencari makna melampaui makan dan tidur? Karena dalam dirinya ada sisi yang tidak puas hanya dengan materi. Tubuh puas dengan makanan. Akal puas dengan jawaban. Tetapi ruh hanya tenang dengan kedekatan kepada Allah. Inilah sebab seseorang bisa kenyang secara fisik, tapi kosong secara batin. Ia punya hiburan, tapi tetap hampa. Ia punya pencapaian, tapi tetap resah. Sebab ruh tidak diberi makan dengan tepuk tangan manusia. Ruh hidup dengan zikir, ibadah, keikhlasan, taubat, tilawah, doa, dan cinta kepada Allah. Tanpa itu, manusia bisa tampak hidup dari luar, tetapi layu dari dalam. Dan mungkin itulah tragedi besar banyak zaman. Manusia merawat tubuhnya setiap hari, melatih pikirannya bertahun-tahun, tetapi membiarkan ruhnya kelaparan. Sekarang kita mulai melihat gambaran utuh manusia menurut banyak ulama Islam. Di dalam diri bukan hanya ada satu suara, ada beberapa dorongan yang saling tarik-menarik. Nafsu bagian yang menginginkan kesenangan cepat, kenyamanan, kepuasan, pujian, kepemilikan. Akal bagian yang menganalisis, membandingkan, menghitung akibat, memahami. Hati pusat batin yang condong kepada cahaya atau gelap, tempat niat dan kepekaan moral. Ruh sisi terdalam yang merindukan Allah dan kehidupan yang lebih tinggi. Karena itu manusia sering merasa seperti ada perang di dalam dirinya. Ketika alarm subuh berbunyi, nafsu berkata, tidur lagi. Akal berkata, kalau telat jadwal rusak. Hati berkata, ini panggilan ibadah. Ruh merindukan berdiri di hadapan Allah. Ketika kesempatan curang datang, nafsu berkata, ambil saja, siapa yang tahu. Akal berkata, risikonya bagaimana? Hati berkata, ini tidak bersih. Ruh merasa sesak ketika dihina. Nafsu ingin balas. Akal menghitung strategi. Hati menimbang adab. Ruh mengajak sabar. Inilah sebab manusia mulia ketika menang melawan dirinya sendiri. Kemenangan terbesar bukan selalu menaklukkan orang lain, tetapi menundukkan keserakahan, menahan amarah, mengalahkan malas, membunuh kesombongan, memilih jujur saat bisa curang.
Dunia sering memuji pemenang di luar. Langit melihat pemenang di dalam. Karena orang yang bisa mengatur dirinya akan lebih aman bagi dunia. Sebaliknya, orang yang kalah oleh nafsunya bisa merusak banyak hal meski cerdas. Ia mungkin pandai bicara, tetapi licik. Ia mungkin kaya, tetapi tamak. Ia mungkin berkuasa, tetapi zalim. Masalahnya bukan kurang kemampuan. Masalahnya adalah siapa yang memimpin di dalam dirinya. Jika nafsu duduk di singgasana, akal menjadi pelayan tipu daya. Jika hati hidup memimpin, akal menjadi alat hikmah. Jika ruh dikuatkan, hidup memiliki arah. Inilah mengapa Islam tidak hanya memberi aturan luar. Ia juga melatih puasa, agar nafsu belajar batas. Melatih sholat, agar hati hidup. Mendorong ilmu, agar akal tajam. Mengajak zikir, agar ruh kuat. Semua ibadah bukan beban tanpa makna. Ia adalah pelatihan besar untuk menata kerajaan di dalam diri. Dan saat kerajaan batin tertata, dunia luar terasa berbeda. Masalah tetap ada, tetapi tidak menghancurkan. Ujian tetap datang, tetapi tidak menyesatkan. Godaan tetap muncul, tetapi tidak selalu menang. Karena pusat dirimu sudah menemukan pemimpinnya. Dan itu baru awal perjalanan. Inilah salah satu misteri terbesar dalam hidup manusia. Jika akal sudah tahu sesuatu itu merusak, mengapa tangan masih melakukannya? Jika seseorang tahu dusta akan menghancurkan kepercayaan, mengapa ia tetap berdusta? Jika ia tahu iri hati menyiksa dirinya sendiri, mengapa ia terus memeliharanya? Jika ia tahu waktu sangat berharga, mengapa ia membuangnya tanpa sadar? Jika ia tahu kematian pasti datang, mengapa ia hidup seolah tak akan pernah pulang? Pertanyaan ini penting, karena ia membuktikan bahwa pengetahuan saja tidak cukup menyelamatkan manusia. Banyak orang tahu, tetapi tidak berubah. Banyak orang paham, tetapi tidak bergerak. Banyak orang sadar, tetapi tetap mengulang kesalahan. Mengapa? Karena di dalam diri manusia, informasi bukan satu-satunya penguasa. Ada kebiasaan, ada hawa nafsu, ada luka lama, ada ketakutan, ada lingkungan, ada kesombongan halus, ada cinta dunia yang terlalu kuat. Akal berkata, ini salah. Tetapi nafsu berkata, sekali ini saja. Akal berkata, bangun sekarang. Nafsu berkata, 5 menit lagi. Akal berkata, minta maaf. Ego berkata, nanti kamu terlihat lemah. Akal berkata, kembalilah kepada Allah. Syaitan membisikkan, kamu sudah terlalu jauh. Disinilah kita memahami satu rahasia besar. Masalah manusia seringkali bukan tidak tahu jalan, tetapi tidak punya kekuatan untuk berjalan. Karena itu Islam tidak hanya datang membawa informasi, ia datang membawa transformasi. Al-Quran bukan sekadar buku data, ia adalah petunjuk yang mengguncang hati. Syalat bukan sekadar gerakan, ia latihan disiplin dan ketundukan. Puasa bukan sekadar menahan lapar, ia latihan memimpin diri. Zakat bukan sekadar angka, ia latihan memutus kerakusan. Zikir bukan sekadar ucapan, ia latihan mengembalikan pusat perhatian kepada Allah. Lihatlah betapa dalam sistem ini. Islam tahu manusia tidak cukup diberitahu, manusia perlu dilatih. Seseorang bisa membaca 100 buku tentang kesabaran, tetapi satu ujian kecil menunjukkan ia belum sabar. Seseorang bisa bicara panjang tentang keikhlasan, tetapi satu pujian membuat niatnya berubah. Seseorang bisa menjelaskan bahaya marah, tetapi satu hinaan membuat dirinya meledak. Karena itu, ilmu harus turun ke dalam kebiasaan. Pengetahuan harus menjadi karakter, dan karakter dibentuk melalui latihan berulang. Di dunia modern, banyak orang kecanduan pengetahuan cepat, menonton ringkasan, membaca kutipan, menyimpan motivasi, mendengar nasihat, tetapi sedikit yang sungguh berlatih. Padahal perubahan hidup tidak terjadi saat tahu lebih banyak, ia terjadi saat melatih diri lebih sungguh. Maka ketika kamu bertanya, kenapa aku tahu yang benar tapi tetap jatuh? Jawabannya mungkin bukan karena kamu bodoh, mungkin karena kerajaan batinmu belum tertata. Akal sudah berbicara, tetapi hati lemah, nafsu kuat, kebiasaan lama menang. Dan kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki. Bukan dalam satu malam, bukan dengan satu video, bukan dengan satu niat sesaat, tetapi dengan perjuangan harian yang terus diulang.
sedikit demi sedikit. Karena gunung pun runtuh bukan sekali pukul, dan jiwa pun dibangun bukan sekali tekad. Sebagian orang membayangkan konspirasi sebagai ruang rahasia, simbol tersembunyi, atau kelompok elit yang mengendalikan dunia dari balik tirai. Tetapi bagaimana jika salah satu konspirasi terbesar justru terjadi terang-terangan, yaitu perebutan perhatian manusia? Hari ini, perhatian adalah emas baru. Perusahaan besar memperebutkannya, aplikasi dirancang untuk menahannya, iklan memburunya, konten berlomba mencurinya. Semakin lama matamu terpaku di layar, semakin bernilai dirimu di pasar digital. Ini bukan teori liar, ini realitas ekonomi modern. Waktu manusia diubah menjadi data, emosi manusia diubah menjadi klik. Kebiasaan manusia dipelajari untuk diprediksi, kelemahan manusia diuji untuk dipertahankan. Mengapa ini berbahaya? Karena perhatian adalah pintu hati. Apa yang terus-menerus kamu lihat akan memengaruhi apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan akan memengaruhi apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan akan memengaruhi apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan berulang kali akan menjadi dirimu. Maka perang perhatian sesungguhnya adalah perang pembentukan manusia. Jika seseorang setiap hari diberi kemarahan, ia mudah marah. Jika setiap hari diberi iri hati, ia mudah iri. Jika setiap hari diberi syahwat, ia sulit menjaga diri. Jika setiap hari diberi ketakutan, ia hidup cemas. Sebaliknya, jika ia sering mendengar Al-Quran, hatinya lembut. Jika ia sering melihat teladan baik, akhlaknya terarah. Jika ia sering duduk dalam ilmu, pikirannya jernih. Jika ia sering berzikir, batinnya tenang. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang kamu konsumsi, tetapi apa yang sedang mengonsumsi dirimu. Banyak orang merasa bebas, padahal reaksinya sedang dipelajari. Merasa memilih, padahal pilihannya terus diarahkan. Merasa menghibur diri, padahal energinya sedang dikuras. Disinilah Islam datang dengan solusi yang tampak sederhana, namun revolusioner. Menjaga pandangan, karena apa yang masuk lewat mata bisa tinggal lama di hati. Menjaga lisan, karena kata-kata membentuk dunia batin. Menjaga waktu, karena umur adalah modal yang tak kembali. Khalwah positif, menyendiri sesaat untuk memulihkan jiwa dari kebisingan. Zikir, mengambil kembali pusat perhatian dari dunia kepada Allah. Syalat 5 kali sehari memutus arus distraksi dan mengatur ulang arah hidup. Lihat betapa luar biasanya saat dunia berkata, lihat ke sini, lihat ke sini, lihat ke sini. Adzan berkata, datanglah kepada kemenangan, bukan kemenangan bisnis, bukan kemenangan citra, tetapi kemenangan atas dirimu sendiri. Jadi mungkin perang terbesar abad ini bukan perang senjata, tetapi perang merebut fokus manusia. Dan siapa yang gagal menjaga fokusnya, perlahan bisa kehilangan dirinya. Setiap malam, tanpa sadar, manusia memasuki salah satu misteri terbesar, tidur. Kita menganggapnya biasa karena terjadi setiap hari. Padahal jika dipikirkan, tidur adalah peristiwa menakjubkan. Tubuh yang aktif mendadak lumpuh sementara. Kesadaran dunia luar memudar. Waktu terasa melompat. Dan di balik kelopak mata tertutup, lahirlah dunia lain, mimpi. Dalam mimpi, seseorang bisa kembali ke masa kecil. Bisa bertemu orang yang telah lama tiada. Bisa berlari tanpa kaki bergerak. Bisa menangis tanpa air mata nyata. Bisa merasakan takut meski kamar aman. Apa sebenarnya yang terjadi? Sains menjelaskan banyak hal tentang fase tidur, gelombang otak, pemrosesan memori, dan aktivitas saraf saat bermimpi. Penjelasan ini penting dan berharga, namun pengalaman mimpi tetap menyisakan rasa kagum. Mengapa kesadaran bisa menciptakan pengalaman begitu nyata? Mengapa beberapa mimpi terasa acak, sementara sebagian lain terasa dalam dan membekas? Islam memandang tidur dengan penuh makna. Tidur bukan sekadar istirahat biologis. Ia pengingat bahwa manusia tidak sepenuhnya menguasai dirinya. Setiap malam kamu melepaskan kontrol.
Setiap pagi kamu dikembalikan lagi. Orang yang paling kuat pun harus tidur. Orang terkaya pun harus memejamkan mata. Penguasa terbesar pun tak bisa menolak kantuk selamanya. Ini pelajaran kerendahan hati. Lalu mimpi. Dalam tradisi Islam, tidak semua mimpi sama. Ada mimpi yang sekadar bunga tidur, pantulan pikiran dan aktivitas harian. Ada mimpi yang datang dari kecemasan. Ada mimpi yang membawa kabar baik atau peringatan. Namun Islam juga mengajarkan kehati-hatian. Tidak semua mimpi harus diumumkan. Tidak semua mimpi harus ditafsirkan liar. Tidak semua mimpi adalah petunjuk hidup. Mengapa penting dijaga? Karena manusia mudah tertipu oleh hal yang menyentuh emosinya. Ada orang meninggalkan akal sehat karena satu mimpi. Ada yang membangun keyakinan besar di atas pengalaman tidur semalam. Ada yang takut berlebihan karena mimpi buruk. Padahal agama mengajarkan keseimbangan. Ambil hikmah, jangan berlebihan. Tetapi satu hal yang jelas, tidur mengajarkan bahwa pengalaman manusia lebih kaya daripada sekadar gerak fisik. Saat tubuh diam, dunia batin tetap hidup. Saat mata tertutup, kenangan, harapan, dan rasa masih bekerja. Saat kesadaran harian padam, sisi lain diri muncul. Dan setiap bangun pagi, sebenarnya kita menerima hadiah yang sering diremehkan. Kesempatan baru. Berapa banyak orang tidur malam ini dan tak bangun lagi? Maka bangun dari tidur bukan rutinitas biasa. Ia adalah izin baru untuk memperbaiki diri. Karena itu, orang beriman diajarkan memulai pagi dengan syukur. Sebab ia baru saja kembali dari kematian kecil. Dan siapa yang merenungkan tidur dengan benar, akan lebih siap merenungkan kematian dengan bijak. Ada satu kenyataan yang diketahui semua manusia, tetapi paling sering dihindari untuk dipikirkan. Kematian. Ia tidak bertanya apakah seseorang siap. Ia tidak menunggu target selesai. Ia tidak peduli status sosial. Ia tidak bisa disuap. Ia tidak bisa ditunda dengan popularitas. Ia tidak takut kepada jabatan. Ia datang kepada raja dan rakyat. Datang kepada ilmuwan dan orang awam. Datang kepada yang muda maupun tua. Dan anehnya, justru karena ia pasti, manusia sering hidup seolah ia mustahil. Kita menunda taubat seakan waktu tak habis. Menunda meminta maaf seakan semua orang akan selalu ada. Menunda berbuat baik seakan esok dijamin datang. Padahal satu kabar saja cukup mengubah segalanya. Seseorang yang tadi bercanda, mendadak terbaring. Yang tadi merencanakan masa depan, mendadak dipanggil. Yang tadi merasa kuat, mendadak tak berdaya. Mengapa kematian begitu mengguncang? Karena ia merobek ilusi kontrol. Selama hidup, manusia merasa memegang banyak hal. Jadwalnya, hartanya, rencananya, reputasinya. Namun kematian datang membawa pesan. Tidak ada yang benar-benar milikmu kecuali amalmu. Ketika seseorang wafat, dunia segera bergerak dengan pola yang sama. Hartanya dihitung, barangnya dibagi, namanya dikenang sebentar. Lalu kehidupan orang lain berjalan lagi. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk menyadarkan bahwa banyak hal yang kita kejar mati-matian ternyata tidak ikut masuk ke liang lahat. Yang ikut hanyalah niat yang pernah tersembunyi, kebaikan yang pernah diremehkan, kezaliman yang dianggap kecil, air mata taubat, sedekah diam-diam, janji yang dipenuhi, dan luka yang kita tinggalkan pada orang lain. Kematian juga menjawab pertanyaan besar kita. Jika manusia hanyalah tubuh, mengapa jasad yang sama tidak lagi disebut dia? Ketika seseorang wafat, orang berkata, itu jenazahnya. Bukan itulah dia sepenuhnya. Ada pengakuan fitrah bahwa diri manusia lebih dari sekadar daging. Ada sesuatu yang pergi, dan kepergian itu mengubah segalanya. Dalam Islam, mengingat kematian bukan budaya pesimis. Ia justru alat penjernih hidup. Orang yang ingat mati akan lebih hati-hati bicara, lebih cepat memaafkan, lebih sedikit sombong, lebih sadar waktu berharga, lebih ringan meninggalkan dosa. Karena ia tahu semua ini sementara. Rumah akan ditinggal, tubuh akan melemah, foto akan memudar, nama akan digantikan generasi baru. Tetapi perjumpaan dengan Allah akan tetap datang. Dan saat topeng-topeng dunia dilepas, pertanyaan yang tersisa bukan,
Berapa banyak yang memujimu? Tetapi, siapa dirimu di hadapan Tuhanmu? Ini pertanyaan yang diam-diam menghantui banyak manusia. Mengapa ada orang yang sudah memiliki hampir semua yang diimpikan, tetapi tetap merasa hampa? Ia punya penghasilan, punya rumah, punya hiburan, punya akses kemana-mana, punya orang yang mengenalnya. Namun ketika sendiri, ada ruang kosong yang tak terjelaskan. Mengapa? Karena manusia bukan makhluk satu lapis. Jika kamu mengira manusia hanya tubuh, maka makan dan kenyamanan seharusnya cukup. Jika kamu mengira manusia hanya pikiran, maka pengetahuan seharusnya cukup. Jika kamu mengira manusia hanya emosi, maka hubungan sosial seharusnya cukup. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Manusia memiliki kebutuhan bertingkat. Tubuh butuh nutrisi, akal butuh kebenaran, hati butuh cinta dan ketenangan, ruh butuh hubungan dengan Allah. Jika satu lapisan diabaikan, lapisan lain berteriak. Tubuh bisa kenyang, tetapi hati lapar. Pikiran bisa sibuk, tetapi ruh kering. Lingkungan bisa ramai, tetapi jiwa kesepian. Inilah sebabnya ada orang tertawa keras di keramaian, lalu menangis saat sendiri. Ada yang terus mencari hiburan baru, karena sunyi terasa menakutkan. Ada yang terus mengejar target berikutnya, karena berhenti membuat kekosongan terasa jelas. Dunia modern sering menawarkan pengalih perhatian, bukan penyembuhan. Saat kosong, disuruh belanja. Saat gelisah, disuruh scrolling. Saat bosan, disuruh cari sensasi baru. Saat sedih, disuruh menutupi dengan pencitraan. Padahal rasa kosong seringkali bukan musuh. Ia adalah sinyal. Seperti haus memberitahu tubuh butuh air. Kosong memberitahu jiwa butuh arah. Dan dalam Islam, arah itu sangat jelas. Mengenal Allah, beribadah kepadanya, hidup dengan makna, berbuat baik, dan pulang dengan hati yang bersih. Banyak orang takut mendengar ini karena mengira agama hanya aturan. Padahal inti agama adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Fitrah untuk mencari kebenaran. Fitrah untuk mencintai kebaikan. Fitrah untuk rindu kepada yang maha sempurna. Karena itu, ketika seseorang kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seringkali yang pertama berubah, bukan keadaan luar, tetapi rasa di dalam dada. Masalah mungkin masih ada, uang mungkin belum banyak, jalan hidup mungkin masih berat, tetapi ada ketenangan baru. Mengapa? Karena yang kosong mulai terisi dari sumber yang benar. Dan sumber itu tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Jika manusia membawa potensi cahaya dalam dirinya, mengapa banyak yang hidup dalam gelap? Mengapa ada hati yang keras? Mengapa ada jiwa yang berat menerima kebenaran? Mengapa ada orang yang dulu lembut, lalu menjadi dingin? Jawabannya sering bukan karena cahaya hilang, tetapi karena tertutup. Bayangkan sebuah cermin bening. Jika dibiarkan terkena debu setiap hari, lama-lama ia tak lagi memantulkan dengan jelas. Bukan karena sifat cerminnya musnah, tetapi karena permukaannya tertutup. Begitulah hati manusia. Debu itu bisa datang sedikit demi sedikit. Dosa yang dianggap sepele, bohong kecil yang diulang, iri hati yang dipelihara, amarah yang dibenarkan, kesombongan yang disamarkan, pandangan haram yang dibiasakan, kelalaian yang dianggap normal. Masalah terbesar debu bukan hanya mengotori, tetapi membuat manusia terbiasa. Yang dulu terasa salah, menjadi biasa. Yang dulu mengganggu hati, menjadi ringan. Yang dulu membuat malu, menjadi candaan. Inilah bahaya paling halus. Bukan ketika seseorang jatuh sekali, tetapi ketika ia tak lagi merasa jatuh. Dalam Islam, dosa bukan hanya pelanggaran aturan, ia juga meninggalkan bekas batin. Sebaliknya, kebaikan juga meninggalkan bekas. Sedekah diam-diam melembutkan hati, memaafkan membersihkan dada, tilawah menenangkan jiwa, sujud malam menerangi batin. Karena itu hidup bukan sekadar kumpulan tindakan. Ia adalah proses pembentukan hati setiap hari. Setiap pilihan menggores sesuatu di dalam diri. Setiap kebiasaan membangun arah. Jika seseorang terus memilih yang gelap, cahaya tertutup semakin tebal. Jika ia mulai membersihkan diri, sedikit cahaya muncul kembali.
Dan inilah kabar baik besar dalam Islam. Selama nafas masih ada, pintu pembersihan belum tertutup. Taubat bukan sekadar ucapan. Ia adalah keputusan untuk berhenti menambah debu dan mulai membersihkan cermin. Kadang manusia takut kembali kepada Allah karena merasa terlalu kotor. Padahal justru yang kotor itulah yang perlu dicuci. Tidak ada orang menunggu bersih dulu baru mandi. Tidak ada orang menunggu sembuh dulu baru berobat. Begitu pula hati. Jangan tunggu sempurna untuk kembali. Kembalilah agar perlahan diperbaiki. Mungkin hari ini cahayanya redup. Mungkin pandangan batinmu kabur. Mungkin hatimu berat. Tetapi satu zikir yang jujur, satu taubat yang tulus, satu sujud yang sungguh, bisa menjadi awal perubahan besar. Karena cahaya itu tidak selalu mati. Seringkali, ia hanya tertutup debu yang menunggu dibersihkan. Banyak orang mencari dirinya ke tempat yang jauh. Ada yang berpindah kota demi menemukan makna. Ada yang mengejar pencapaian demi merasa bernilai. Ada yang berganti lingkungan, gaya hidup, pergaulan, bahkan identitas. Berharap kegelisahan hilang. Sebagian perjalanan itu bisa memberi pelajaran. Namun seringkali, manusia akhirnya sadar. Tempat terjauh yang belum ia kunjungi adalah dirinya sendiri. Karena menemukan diri bukan sekadar pindah lokasi. Ia adalah perjalanan batin. Bukan tentang seberapa jauh kaki melangkah, tetapi seberapa jujur seseorang berani melihat ke dalam dirinya. Dan dalam Islam, jalan pulang itu telah dibentangkan dengan sangat jelas. 1. Muhasabah, berani duduk bersama diri sendiri. Ada orang berani menghadapi musuh, tetapi takut menghadapi dirinya sendiri. Mengapa? Karena saat sendirian, topeng jatuh. Alasan melemah. Pembenaran tak lagi meyakinkan. Muhasabah berarti berhenti sejenak dan bertanya, mengapa aku melakukan ini? Apa yang sebenarnya aku kejar? Apa yang membuatku gelisah? Dosa apa yang masih kupelihara? Luka apa yang belum kuobati? Jika aku mati malam ini, apa yang paling kusesali? Pertanyaan seperti ini terasa berat, tetapi justru disitulah pintu perubahan terbuka. Banyak orang terus berlari bukan karena hidupnya jelas, tetapi karena takut diam dan mendengar isi dadanya sendiri. Padahal kadang, jawaban hidup datang bukan saat berisik, tetapi saat sunyi. 2. Taubat, kembali, tanpa menunggu sempurna. Setan punya satu tipu daya yang sangat efektif, membuat manusia merasa sudah terlambat. Kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah terlalu banyak salah. Nanti saja kalau sudah baik. Sekarang belum pantas. Padahal itu jebakan. Dalam Islam, taubat bukan hadiah untuk orang suci. Taubat adalah jalan bagi orang yang sadar ia butuh Allah. Jangan tunggu bersih untuk kembali. Kembalilah agar dibersihkan. Jangan tunggu kuat untuk berubah. Berubahlah agar dikuatkan. Jangan tunggu sempurna untuk beribadah. Beribadahlah agar perlahan disempurnakan. Satu air mata penyesalan yang jujur bisa lebih berat nilainya daripada panjangnya pencitraan manusia. 3. Salat, menata ulang pusat hidup. 5 kali sehari, dunia dipotong oleh panggilan langit. Saat manusia sibuk mengejar urusan, adzan datang mengingatkan, ada yang lebih penting dari semua ini. Salat bukan sekadar kewajiban ritual. Ia adalah momen menata ulang pusat kehidupan. Saat berdiri, manusia mengakui kebesaran Allah. Saat rukuk, ia menundukkan ego. Saat sujud, ia meletakkan titik tertinggi tubuh ke tanah. Mengapa sujud terasa begitu dalam? Karena saat itulah manusia paling rendah di hadapan Tuhan, dan justru paling dekat. Orang yang salat dengan hati hadir akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan angka. Beban berkurang, arah kembali jelas, gelisah mereda, dan dunia terasa pada ukuran yang sebenarnya. 4. Zikir, mengambil kembali perhatian yang dirampas dunia. Dunia modern merebut fokus manusia sedikit demi sedikit. Notifikasi, kekhawatiran, perbandingan sosial, keinginan tanpa akhir, pikiran terpecah, hati lelah. Zikir adalah tindakan revolusioner. Ia mengambil kembali pusat perhatian dari dunia, lalu mengarahkannya kepada Allah. Saat lisan mengingat Allah dengan sadar, jiwa yang tercerai-berai mulai berkumpul kembali.
bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi dirimu tak lagi tenggelam di dalamnya. 5. Al-Quran, cermin bagi jiwa. Sebagian orang membaca Al-Quran hanya sebagai teks, padahal bagi hati yang mencari, ia adalah cermin. Di dalamnya manusia melihat kesombongannya, melihat harapannya, melihat ketakutannya, melihat jalan keluar, melihat hakikat dunia. Ada ayat yang menegur, ada ayat yang menenangkan, ada ayat yang mengguncang, ada ayat yang menyembuhkan. Karena Al-Quran tidak hanya berbicara kepada telinga, ia berbicara kepada bagian terdalam manusia. 6. Amal baik, menemukan diri lewat memberi. Ada paradoks indah dalam hidup. Kadang manusia paling menemukan dirinya saat ia berhenti sibuk dengan dirinya sendiri, membantu orang tua, menolong yang lemah, menghibur yang sedih, memberi tanpa diketahui. Mengapa hati terasa lapang setelah itu? Karena jiwa manusia tidak diciptakan hanya untuk mengambil, ia juga diciptakan untuk memberi. Dan saat seseorang hidup sesuai fitrahnya, ia merasa utuh. Jadi, menemukan diri bukan soal menemukan label baru. Ia adalah perjalanan membersihkan hati, menundukkan ego, dan kembali kepada Allah. Semakin dekat seseorang kepada Tuhannya, seringkali semakin jelas ia mengenal dirinya. Ada versi dirimu yang dikenal orang lain, versi yang tersenyum, versi yang terlihat kuat, versi yang tampak sukses, versi yang dipoles untuk dunia, dan ada versi lain yang hanya kamu dan Allah tahu. Versi saat pintu tertutup, saat lampu redup, saat ponsel di tangan, saat tidak ada tepuk tangan, saat tidak ada ancaman hukuman manusia. Disitulah ujian paling jujur dimulai. Siapa kamu saat tidak ada yang melihat? Pertanyaan ini penting karena banyak hal dalam hidup bisa dipalsukan. Ucapan bisa diatur, pakaian bisa dibentuk, citra bisa dibangun, cerita bisa direkayasa. Tetapi kesendirian sering membongkar kenyataan. Saat sendiri, apakah kamu tetap jujur? Saat sendiri, apakah kamu menjaga pandangan? Saat sendiri, apakah kamu mengingat Allah atau melupakannya? Saat sendiri, apakah kamu menjadi lembut atau liar? Inilah sebab dalam Islam, amal tersembunyi memiliki kedudukan agung. Sedekah yang tak diketahui, doa malam yang tak dipuji, tangis taubat yang tak direkam, kebaikan yang tak diumumkan. Mengapa begitu berharga? Karena saat tak ada manusia melihat, motivasi dunia melemah. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Untuk siapa ini kulakukan? Dan jawaban itulah yang membentuk nilai amal. Sebaliknya, banyak kerusakan juga lahir dalam sepi. Dosa yang dibiasakan diam-diam, kebiasaan buruk yang dirawat diam-diam, pikiran gelap yang dipelihara diam-diam. Karena manusia sering mengira rahasia aman selama orang lain tak tahu. Padahal setiap rahasia meninggalkan bekas pada hati pemiliknya. Dosa tersembunyi mungkin tak merusak reputasi, tetapi bisa merusak cahaya batin. Kebaikan tersembunyi mungkin tak menaikkan nama, tetapi bisa meninggikan derajat di sisi Allah. Maka jangan terlalu sibuk bertanya, siapa kamu di mata manusia? Tanyakan, siapa kamu saat sendirian? Karena seringkali itulah dirimu yang paling nyata. Dan kabar baiknya, jika sisi tersembunyi itu belum baik, ia masih bisa diperbaiki. Tak ada penonton yang perlu diyakinkan. Tak ada citra yang harus dijaga. Hanya kamu dan Tuhanmu. Itulah ruang paling jujur untuk memulai perubahan. Setelah perjalanan panjang ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Di mana letak aku? Apakah di otak? Ya, dalam arti otak adalah alat luar biasa tempat pikiran, memori, bahasa, dan banyak proses kesadaran bekerja melalui jasad. Tetapi jika aku hanya otak, maka manusia hanyalah mesin biologis tanpa makna terdalam. Apakah di hati? Ya, dalam arti hati adalah pusat batin, tempat niat, cinta, takut, iman, dan arah hidup berputar. Tetapi hati fisik saja bukan keseluruhan dirimu. Apakah di ruh? Ya, dalam arti ada sisi terdalam manusia yang berasal dari urusan Allah dan memberi kehidupan serta kerinduan kepada yang tinggi.
Tetapi selama hidup di dunia, ruh berinteraksi melalui tubuh dan pengalaman manusia. Maka jawaban yang lebih utuh adalah, aku adalah kesatuan dirimu yang Allah ciptakan. Tubuh untuk beramal, akal untuk memahami, hati untuk memilih, ruh untuk mengenal Allah. Jika tubuh kuat tetapi hati rusak, hidup bisa berbahaya. Jika akal tajam tetapi ruh kering, hidup bisa hampa. Jika hati lembut tetapi ilmu kosong, langkah bisa tersesat. Jika semua selaras, manusia menjadi utuh. Inilah keindahan pandangan Islam. Ia tidak memusuhi tubuh, tidak meremehkan akal, tidak mengabaikan emosi, tidak menolak sains, tetapi menempatkan semuanya dalam tujuan yang benar. Manusia bukan hewan yang kebetulan cerdas, bukan mesin yang belajar bicara, bukan angka statistik berjalan. Manusia adalah makhluk yang diberi amanah. Ia bisa jatuh lebih rendah dari dorongan rendahnya. Ia juga bisa naik lebih tinggi dengan iman dan akhlaknya. Maka, aku bukan benda yang bisa ditunjuk di satu titik anatomi. Ia adalah identitas hidup yang dibentuk setiap hari oleh pilihan-pilihanmu. Setiap keputusan menulis siapa dirimu. Setiap kebiasaan mengukir arahmu. Setiap niat memperjelas wajah batinmu. Dan suatu hari, semua topeng luar akan lepas. Yang tersisa hanyalah dirimu yang sebenarnya. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu pertemuan yang tak bisa dihindari. Bukan pertemuan dengan musuhnya, bukan pertemuan dengan kekasihnya, bukan pertemuan dengan hartanya, bukan pertemuan dengan para pengagumnya, tetapi pertemuan dengan dirinya sendiri. Selama ini banyak orang hidup keluar, mengejar, membandingkan, membuktikan, menumpuk, menampilkan. Sedikit yang benar-benar berhenti dan bertanya, apakah aku sedang hidup atau hanya sibuk? Apakah aku bertumbuh atau hanya bergerak? Apakah aku memilih atau hanya terbawa arus? Apakah aku mengenal diriku atau hanya mengenal peranku di hadapan orang lain? Karena seseorang bisa sangat sibuk menjalani hidup yang tidak pernah ia pahami. Ia bangun pagi karena kebiasaan, bekerja karena tuntutan, tersenyum karena perlu, berkumpul karena sepi, tidur karena lelah. Lalu tahun demi tahun berlalu. Dan tanpa sadar, ia belum pernah sungguh-sungguh duduk bersama jiwanya sendiri. Namun hidup punya caranya sendiri untuk menghentikan manusia. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kegagalan, kadang lewat sakit, kadang lewat pengkhianatan, kadang lewat kesunyian panjang. Peristiwa-peristiwa yang dulu dianggap musuh ternyata sering menjadi pintu. Karena saat semua penyangga luar goyah, manusia dipaksa melihat ke dalam. Saat itulah ia mulai bertemu dirinya. Ia melihat luka yang lama disembunyikan. Ia melihat kesombongan yang selama ini dibela. Ia melihat ketakutan yang mengendalikan keputusan-keputusannya. Ia melihat cinta dunia yang membuatnya letih. Ia melihat betapa jauhnya ia dari Allah. Dan anehnya, di titik paling rapuh itu, banyak orang justru mulai sembuh. Mengapa? Karena kebenaran sering masuk ketika topeng retak. Selama manusia sibuk tampak kuat, ia sulit ditolong. Selama manusia merasa cukup, ia sulit mencari Tuhan. Selama manusia mengira dirinya baik-baik saja, ia tak merasa perlu berubah. Tetapi ketika ia berkata dengan jujur, aku lemah, aku salah, aku kosong, aku butuh Allah. Disitulah awal kebangkitan sejati dimulai. Bukan kebangkitan citra, bukan kebangkitan finansial, bukan kebangkitan popularitas, tetapi kebangkitan jiwa. Dan jiwa yang bangkit melihat dunia secara berbeda. Masalah tidak selalu hilang, tetapi tidak lagi menjadi Tuhan. Ujian tidak selalu berhenti, tetapi tidak lagi mematahkan. Manusia lain tidak selalu berubah, tetapi hatinya tak lagi bergantung penuh kepada mereka. Dunia tetap berputar, namun pusat hidupnya sudah berpindah. Dari ego kepada Allah, dari penampilan kepada kejujuran, dari haus dipuji kepada haus ridha ilahi, dari sibuk keluar kepada tertata ke dalam. Inilah makna pertemuan dengan diri sendiri. Bukan menemukan bahwa kamu sempurna, tetapi menyadari bahwa kamu hamba. Bukan menemukan bahwa kamu paling hebat, tetapi sadar bahwa kamu paling butuh petunjuk. Bukan memuja potensi diri,
tetapi mengarahkan seluruh potensi itu kepada tujuan yang benar. Dan saat seseorang sampai pada titik ini, pertanyaan lama itu berubah. Dulu ia bertanya, siapa aku? Kini ia bertanya, untuk apa aku diciptakan? Dan pertanyaan kedua jauh lebih mengubah hidup daripada yang pertama. Karena saat tujuan jelas, luka punya makna. Saat tujuan jelas, lelah menjadi ibadah. Saat tujuan jelas, kehilangan menjadi pelajaran. Saat tujuan jelas, dunia kembali pada ukurannya. Maka jika hari ini kamu masih gelisah, jangan buru-buru menganggap itu musibah. Bisa jadi itu panggilan. Jika hari ini kamu merasa kosong, jangan buru-buru menutupnya dengan hiburan. Bisa jadi itu ruang yang disiapkan untuk diisi cahaya. Jika hari ini kamu bertanya tentang hidup, jangan malu. Bisa jadi pertanyaan itu adalah rahmat. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk sadar sebelum terlambat. Dan jika setelah semua perjalanan ini kamu masih ingin tahu di mana letak aku, mungkin jawabannya bukan pada satu organ, bukan pada satu teori, bukan pada satu kalimat. Mungkin aku paling jelas terlihat saat kamu jujur dalam sepi, saat kamu sabar dalam ujian, saat kamu menolak dosa meski mudah, saat kamu memaafkan meski mampu membalas, saat kamu menangis karena Allah, dan saat kamu sujud tanpa ada yang tahu. Di sanalah dirimu yang paling nyata muncul. Sekarang bayangkan malam telah larut. Dunia tenang, orang-orang tertidur, lampu mulai redup, suara kendaraan menjauh, dan kamu terjaga. Tidak untuk mengejar dunia, tidak untuk melihat layar, tidak untuk membuktikan apa-apa kepada manusia, tetapi untuk berdiri di hadapan Allah. Kamu mengambil wudhu, air menyentuh wajahmu, seolah membersihkan bukan hanya debu kulit, tetapi beban hari itu. Lalu kamu berdiri, takbir pertama diucapkan, dan seluruh hiruk-pikuk dunia perlahan mengecil. Tagihan, komentar orang, ketakutan masa depan, penyesalan masa lalu. Semua yang tadi terasa besar, kini berdiri di hadapan yang maha besar. Lalu kamu rukuk, ego ditundukkan. Lalu kamu sujud, dahi menyentuh bumi, tubuh merendah, namun ruh justru naik. Di saat itulah banyak orang menemukan sesuatu yang tak diberi dunia. Ketenangan tanpa dibeli, air mata tanpa dipaksa, jawaban tanpa seminar, dan kekuatan tanpa tepuk tangan. Karena kadang, pertanyaan yang tak selesai oleh ribuan pikiran dijawab dalam satu sujud yang tulus. Maka jika setelah semua ini kamu masih bertanya, di mana letak aku? Carilah saat malam sunyi. Carilah saat hati jujur. Carilah saat dunia menjauh. Carilah saat dahi menyentuh bumi. Mungkin di sanalah dirimu yang paling sejati sedang menunggu untuk ditemukan. Jika kamu telah sampai di akhir narasi ini, maka ada kemungkinan satu hal sedang terjadi. Hatimu sedang mengetuk sesuatu yang lama tertidur. Mungkin selama ini kamu sibuk, sangat sibuk. Sibuk mengejar target, sibuk memikirkan masa depan, sibuk memulihkan luka lama, sibuk memenuhi harapan orang lain, sibuk bertahan agar terlihat baik-baik saja. Dan di tengah semua kesibukan itu, kamu lupa bertanya, apa kabar jiwaku? Tidak semua kelelahan bisa diobati dengan tidur. Tidak semua luka bisa sembuh dengan waktu. Tidak semua kosong bisa diisi dengan hiburan. Tidak semua gelisah hilang dengan uang. Ada lelah yang butuh doa. Ada luka yang butuh taubat. Ada kosong yang butuh Al-Quran. Ada gelisah yang butuh sujud panjang. Ada hati yang butuh kembali kepada Allah. Jangan tunggu hidup hancur dulu baru sadar. Jangan tunggu kehilangan besar dulu baru kembali. Jangan tunggu usia habis baru belajar mengenal diri. Karena banyak manusia menyesal bukan karena gagal kaya, tetapi karena terlambat sadar, terlambat meminta maaf, terlambat menghargai waktu, terlambat memperbaiki sholat, terlambat menjaga hati, terlambat mengenal Tuhannya. Hari ini, jika kamu masih bernapas, belum terlambat. Jika kamu masih bisa menyesal, belum terlambat. Jika kamu masih bisa menangis, belum terlambat. Jika kamu masih bisa berkata, "Ya Allah, aku ingin berubah," maka pintu itu masih terbuka. Mulailah dari hal kecil. Perbaiki satu sholat, tinggalkan satu dosa, baca satu ayat,
Minta maaf kepada satu orang, bantu satu orang yang kesulitan, jaga satu pandangan, tahan satu amarah, ucapkan satu zikir dengan hati hadir. Jangan remehkan langkah kecil. Gunung tidak runtuh dalam satu detik. Fajar tidak datang sekaligus terang. Pohon besar tumbuh dari benih kecil. Begitu juga perubahan diri. Dan ingatlah, kamu tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai Allah. Kamu hanya perlu jujur dalam perjalananmu menujunya. Jika hari ini jatuh, bangkit lagi. Jika hari ini lemah, minta kekuatan lagi. Jika hari ini salah, bertaubat lagi. Karena yang dinilai bukan hanya seberapa sering kamu jatuh, tetapi seberapa tulus kamu kembali. Suatu hari nanti, semua keramaian akan berhenti. Nama tak lagi dipanggil. Ponsel tak lagi penting. Jabatan selesai. Harta ditinggal. Tubuh dibaringkan. Dan yang menemanimu hanyalah dirimu yang telah kamu bentuk selama ini. Maka mulai malam ini, jangan hidup sebagai orang asing bagi dirimu sendiri. Kenali hatimu. Jaga ruhmu. Gunakan akalmu. Tundukkan nafsumu. Dekatlah kepada Allah. Karena orang yang menemukan Tuhannya akan lebih mudah menemukan dirinya. Dan orang yang kehilangan Tuhannya bisa memiliki segalanya, namun tetap kehilangan arah. Semoga setelah membaca semua ini, kamu bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi mendapatkan keberanian untuk berubah. Terima kasih telah menyaksikan channel Auspice sampai akhir. Semoga video ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membuka sudut pandang baru untuk kita semua. Jika kamu menikmati konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel Auspice terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, tetap mencari kebenaran bersama Auspice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة